Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dalam Jejak Ki Jati ini setiap hari Kamis jam 4 sore dan hari Senin jam 4 sore juga. Sebelum kita berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pemurah, Pengasih, lagi penyayang, bahwa kita diberi karunia kebahagiaan, kesejahteraan, keabadian, dan kedamaian sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Baik kepada semua titahnya yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang tinggi, yang rendah, yang besar, yang kecil, yang panas, yang dingin. Pokoknya semuanya. Dan di antara semuanya itu, yang paling punya kewajiban yang sangat mutlak adalah yang disebut manusia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dalam kesempatan ini ada satu kontradiksi ya, yang di dalam benak kami, karena akhir-akhir ini yang satu berita duka ya, kira-kira 1 minggu yang lalu kami pernah ikut menyaksikan pameran karya seni lukis di Malang Raya ini, di suatu tempat. Dan kebetulan ada hiburan seseorang main piano. Kebetulan pada waktu dia main piano, saya mengisi nyanyiannya waktu itu. Kalau nggak salah nyanyinya adalah Surabaya apa itu. Kota Kenangan itu ya. Dan tadi mendapat berita tadi malam bahwa beliau ternyata sudah harus menghadap kepada Sang Maha Kuasa karena penyakit jantungnya. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, penyakit jantung itu memang satu penyakit yang kadang-kadang tidak terasa bahwa kita punya penyakit, tapi sangat fatal sekali. Karena kalau suatu saat kita itu organ-organ mekanisme dalam tubuh, khususnya saraf-saraf yang menuju ke jantung itu berhenti seketika, saat itulah kita sama dengan memberhentikan kerjanya urat-urat saraf yang menyalurkan darah-darah dan oksigen dan lain sebagainya. Marilah kita jaga kesehatan kita masing-masing. Dalam hari ini kami masih ingat apa yang disampaikan Bapak Dr. Mahathir yang kemarin juga hadir pada waktu pelantikan Presiden RI, yaitu Bapak Mahathir mengatakan makan untuk hidup, tidak hidup untuk makan. Nah, hati-hati ya, ini kata-kata ini sederhana. Makan untuk hidup, tetapi tidak hidup untuk makan ya. Kalau hidup untuk makan, udah kalau semua makanan itu selera segala macam. Meskipun tadi pagi kakek gitu supaya sehat sedikit, isu-isu sarapan gulai. Padahal umur sudah 75 tahun ya. Karena apa? Saya butuh stamina, saya butuh spirit yang kuat. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, semakin hari semakin panas dunia dan semakin panas pergaulan, semakin panas spirit kejiwaan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, secara nasional mungkin ada baiknya kalau kita tinjau kembali sebagai fondamen dasar kebudayaan, yaitu kembali telaten ke tradisi nasional. Nah, kita sekarang ini ada 2 orang tamu, yang satu dalang, masih muda, perguruan tinggi Politeknik di Malang, UP ya. Polinema sekarang. Oh, Polinema. Iya, dulu Politeknik Negeri Brawijaya, tahun 2004 menjadi Polinema. Sudah berdiri Polinema sendiri. Ya, foto alumnus sana ya. Kalau kakek dari ekonomi. Ya, silakan memperkenalkan diri, namanya siapa, hobinya apa, ibu bapaknya siapa, lahir di mana. Yuk. Siap. Ya, perkenalkan nama saya Ramadan Araya Ismoyo. Saya lahir di Malang tanggal 14 Desember 1999. Nama ayah saya Bapak Sukarmoyo dan ibu saya Ibu Siti Sofia. Dan alamat tinggal rumah saya di Desa Bakalan, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Sekian dan terima kasih. Kelihatannya anak muda ini pengen berkomunikasi dengan piantun sepuh ya. Artinya sudah tua, juga biar memperkenalkan diri. Monggo Mas, nama, alamat, lahir.
Terima kasih, matur sembah nuwun pemirsa Dhamma TV. Nama saya Iwan, tempat tanggal lahirnya ada di Banyuwangi, tanggal 20 Februari tahun 66. Dan kebetulan saya hanya mewakili dari anak-anak muda yang lagi asik bermain wayang, asik dalang. Kebetulan putra saya juga sekolah di pedalangan itu, di Sanggar Taruna Krida Rasa Takir, yang dalam hal ini diasuh oleh Ki Denis Suwarno. Dari saya itu, Nggih. Mas Iwan, ini maaf ini saya buka baju sedikit untuk gambari siapa itu? Anoman ya. Anoman baru kali ini saya tahu Anoman mukanya kok merah. Kelihatannya itu sengaja dibuat mukanya merah atau memang hanya kreasi kebetulan aja? sebetulnya sepertinya kan mewakili si pembuat. Dalam kurang tahu mungkin konteks si pembuat ini lagi marah atau mungkin pada saat Anomannya lagi marah, lagi bersemangat atau mungkin bagaimana. Mungkin seperti itu ya. Iya. Soalnya kalau boleh saya sedikit, minggu yang lalu saya juga sudah mengutarakan bahwa sekarang ini Anoman-Anoman itu pada ngamuk, pada ngamuk. Karena apa? Anoman itu sebenarnya adalah persenyawaan antara bapak dan ibu, tapi ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Yang jadi mungkin satu ya, kembar paling 2 atau 3 atau berapa. Tapi begitu persenyawaan tetap akan jadi kehidupan. Lah, yang terdepan kehidupan ring 1 yang tidak berwujud adalah Anoman Anjani Putro. Nah, ini kalau bapak-bapak di muka bumi, baik itu orang Eropa, baik itu Afrika, baik itu Cina atau siapa saja, orang di muka bumi itu dalam kondisi sakit. Dalam arti karena sistem kehidupan yang tidak menunjang kesejahteraan ataupun kedamaian. Anoman itu bergerak dengan sendirinya. Mungkin inilah yang mengakibatkan kepanasan global, kebakaran, kebanjiran, dan lain sebagainya. Nah, ini orang Jawa itu kalau berpikir itu jelimet. Kenapa itu kok mesti diberitahukan seperti itu, supaya setiap orang itu hati-hati dalam kehidupannya. Kalau ini kan belum berumah tangga ya. Belum, Yang. Nah, sekarang yang bertanya. J. Pada waktu mengambil sisi pengen belajar tentang wayang Purwo, apa sih sebenarnya keistimewaan dalam wayang Purwo? Menurut saya pribadi, terutama itu dari panggilan hati. Bagaimana saya melihat wayang kulit itu penuh dengan pituduh yang becik, serta menjadi suri tauladan bagi saya sendiri. Dan juga bagaimana ya, untuk para generasi muda sebetulnya perlu untuk mencontoh, menilik kembali untuk itu berkaca kepada tradisi-tradisi leluhur. Begitu yang bagaimana cara kita untuk menggali kembali tradisi yang telah diwariskan kepada kita yang generasi muda ini. Gitu ya. Iya. Waduh, lumayan juga. Tapi perlu aplikasi dan perwujudan yang sistematis ya. Betul. Sekarang saya ke Mas Iwan kalau begitu. Lah Mas Iwan, akhir-akhir ini kabinet yang kedua ada menteri yang ngerangkep dengan ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif itu kan banyak. Dodol nasi lilin ekonomi kreatif. Kadang-kadang nyegati apa gini-gini 2000-an ya ekonomi kreatif lah. Tapi permasalahan dalam ini kan tidak sekedar itu. Nun sewu, Mas Iwan sebagai sosok senior yang sering giring anak-anak muda untuk supaya ada kreativitas pikiran untuk menghasilkan penghasilan. Itu sebenarnya minimal ada gambaran seperti apa? Matur nuwun. Sebetulnya ekonomi kreatif ini kan lebih pemerintah lebih mengarahkan jangan sampai kita ketergantungan, maksudnya baik yang muda atau yang tua, ketergantungan dengan
apa yang sudah tersedia di alam di negara ini. Jadi bagaimana cara kita mengolahnya, bagaimana cara kita mengkreasinya untuk menghasilkan. Jadi tidak hanya berpangku tangan, minimal sedikit mengurangi pengangguran. Itu, dan salah satunya kan mengasah kreativitas anak-anak muda, dan diharapkan dengan kreativitas ini kan bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadi kebanggaan tersendiri bagi yang kita yang menciptakannya. Ya, oke. Sampai kita menciptakannya, nanti disambung lagi ya. Ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ini penting untuk keluarga Anda. Bagaimana menciptakan ekonomi kreatif pada anak-anak dan keluarga kita. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di Jejak Ki Jati ini. Dan terima kasih sekali, tidak terduga bahwa para penonton itu antusiasnya besar sekali. Misalnya Pak Yono, Mas Yono, bagaimana kabar keluarga? Kapan hari membuatkan bantal untuk saya yang sudah saya ceritakan dari bulu banyak. Waduh, memang enak untuk tidur. Pak Jati harus dipakai tiap malam. Pak Jati tidak boleh stroke, Pak Jati harus sehat, harus gini. Waduh, sampai sedemikian jauh. Demikian juga Mas Ardi ya, apa itu yang buatkan saya minuman ya, dari kopi dicampur dengan apa. Tapi kopi itu yang membuat kita kurang sehat adalah kofeine. Kofeinenya sudah dihilangkan sehingga berbentuk kopi, dan kalau pagi 2 hari sekali kita diublek dengan telur kampung putih itu arah lawan jarum jam. Saya masih ingat terus karena 2 hari sekali saya minum. Sekarang tinggal sedikit, terima kasih. Sehat banget, matur nuwun. Dan yang ketiga dari Madiun. Dari Madiun ternyata juga ada salah seorang yang kebetulan tuh, maaf ya, etnisnya itu Tionghoa, etnisnya Cina. Tapi begitu antusias, begitu mengikuti Dhamma TV ini, saya dikirim, waduh, jamu rebusan tuh sak gini. Sudah ditulis sendiri ini, maka diminum jam sekian, gini. Matur nuwun Mas, matur nuwun. Terima kasih. Salam untuk keluarga besar di Madiun. Demikian juga di Caruban, Bang Widodo, CS dan lain sebagainya yang selalu monitor kita. Nah, saya akan kembali ke Mas Iwan. Produk-produk pendidikan yang tidak menimbulkan kreativitas pikiran itu sebenarnya sampai di mana pencermatan sampean? Terima kasih Mas. Sebetulnya sudah terlalu lama ya, dan ini memang real ya. Kenyataannya yang ada juga seperti itu. Jadi kayak mungkin tadi berawal dari ekonomi kreatif ya. Terus yang saya lihat, saya cermati dan saya ikuti juga, baik dari lulusan SMP, SMA maupun lulusan perguruan tinggi sekalipun, itu cum laude sekalipun, begitu lulus mereka masih disibukkan dengan mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan. Mungkin ini salah satu dari pemerintah kita ya. Kenapa sampai ada Kementerian Ekonomi Kreatif? Mungkin secara tidak langsung mendorongnya ke sana, dan alangkah salut dan hormatnya saya kalau memang ada bapak atau ibu-ibu dosen yang bisa berbangga hati kalau mahasiswanya begitu lulus mereka tidak mencari kerja tapi menciptakan lapangan kerja. Dan itu kan paling tidak bisa membantu tetangga kanan kiri yang selama ini kurang begitu mampu. Mereka ada keinginan tapi mereka nggak bisa kerja, mereka nggak bisa sekolah. Dengan membantu memberikan itu pekerjaan, saya yakin mereka bisa meneruskan pendidikannya. Saya rasa dan itu harus dimulai dengan
kondisi kesejahteraan padanya lama-lama berkembang ya. Betul. Nah, Betul. ini kembali ke yang muda ini. Anak-anak yang muda-muda ini dengan penjelasan ini nyebut bapak ya kurang pantas ya kakek ya, wis kakek ya. Kakek ya. Kakek tadi itu kira-kira ada gambaran Pak ndak untuk Nanda ini tentang sebagai mahasiswa, sebagai aktivis seniman, supaya ada ekonomi kreatif yang terkait dengan bidang Nanda. Untuk terkait di bidang saya sebagai mahasiswa atau pelaku seni ini yang Ya sebagai seniman yang kebetulan mahasiswa. Begini, ketika di itu kan saya kan jurusan teknik mesin. Bagaimana saya bisa menciptakan suatu produk yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak, sehingga dari produk tersebut akan mencukupi itu untuk yang di seninya itu. Jadi sehingga produknya kita jalan, seninya juga maju, dan di seni itu kita dapat mengembangkan kreativitas seperti kita membuat kerajinan-kerajinan yang berbau seni seperti kerajinan wayang kulit atau kerajinan dari bahan-bahan bekas dan sebagainya itu. Nah, saya tertarik yang belakang tadi, bahan bekas tadi itu ya. Karena kalau sudah istilah produk itu mesti butuh modal. Butuh modal itu butuh konsekuensi logis dari pengelolaan modal supaya modal bisa dikembalikan, membayar bunga dan sebagainya. Padahal sekarang itu maaf, bunga itu yang namanya bunga pinjaman itu jadi anak-anak muda harus mengantisipasi hal seperti itu ya. Karena nuansa ekonomi di negeri kita itu sekarang nuansanya ekonomi yang liberal kapitalis ya. Liberal kapitalistis itu ekonomi diberi kebebasan seluas-luasnya untuk kiprah ya. Tapi kondisi kapitalis itu artinya lain dengan koperasi ya. Kalau koperasi masih ada nuansa kegotong royongan ya, satu kerjasama dengan yang lainnya, dan untuk ini harus dimulai dari yang muda-muda. Yang tua hanya memberi pengalaman dan memberi gambaran sedikit lah. Saya akan kembali ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau sebenarnya menurut kondisi objektif tanah dan air Indonesia ini, kalau kita itu misalnya kembali ke cita-cita Bung Karno, berdikari bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Kira-kira relevan Pak ndak? Masih relevan Pak ndak? Saya rasa amat sangat relevan ya. Jadi kenapa saya bilang amat sangat relevan? Mungkin dengan cara berdikari di atas kaki sendiri, kita tidak ketergantungan. Demikian jadi kita tidak ketergantungan dengan negara tetangga kita. Jadi diharapkan juga kalau kita bisa berdikari, berdiri di kakinya sendiri, di perekonomian untuk kita sendiri, didorong dengan ekonomi kreatif tadi, saya rasa tidak banyak kita mengekspor tenaga kerja keluar. Hanya untuk sesuap nasi mereka harus kerja keluar. Dan kalau memang masih bisa mengolah tanah kita sendiri, warisan nenek moyang kita sendiri, kalau mereka bisa mengerjakan di sana, tapi kenapa di sini tidak? Saya rasa itu amat sangat relevan untuk itu Mas. Para penonton dan mati yang kami muliakan, yang jawab itu yang saya tanya loh, bukan pikiran saya. Ternyata betul itu dan betul sekali. Kenapa kok tadi saya tanyakan? Karena di dada saya ada gambar Anoman. Nggak sembarangan loh gambar itu. Harus berjuang berani. Makanya Mas Dalang, ini Anoman itu musuhnya siapa? Musuhnya para buto-buto Ngalengka, khususnya Rahwono Rojo ya. Rah itu darah, Wono itu hutan, Rojo itu ratu. Kita
raja, ketoke priyayi, ketoke duwe pangkat derajat tapi pikirane koyo wong alasan. Kuwabe dicengkerem pewangan dhewe, itu digambarkan seperti itu. Serakah. Betul, kalau mawayang itu memang pitutur ya. Pitutur, tauladan, dan di situ ada ilmu politik yang bagus sekali. Baik ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu luar negeri pun dilakukan dengan baik lah. Makanya Mahabharata ini sebelumnya ada lakon yang namanya Ramayana. Romo Bapak, Yono itu artinya Bapak dengan keluarganya berjalan dan nanti akan menentukan kehidupan yang bercorak ragam. Menata. Makanya zaman Ramayana itu ada Prabu Romo, ada Dewi Sinto, ada Lesmono ya. Romo Bapak kalau ketemu Ibu Les ya, itu akhirnya menjadi semua kehidupan. Jadi kehidupan ini asal mulanya bumi dulu baru ada manusia ya, karena bahan bakunya manusia itu dipinjami dari bumi. Kalau Pak Dalang mesti gampang ini ya. Ini daging ini dipinjami tanah, tulang ini dipinjami air ya toh. Darah dipinjami api, udara kita hirup, nyawa diberi matahari. Itu. Kalau di zaman Mojopahit itu merupakan satu pedoman pokok. Dan ini kalau diajarkan ke anak-anak, anak-anak bukan kok lalu menjadi cilik diajari, nggak apa-apa untuk mengerti bahwa ini pinjami tanah. Oleh karena itu kita harus memelihara tanah dengan baik ya, dipelihara, jangan dirusak, janganlah tanah dirusak itu bagaimana? Misalnya, wong jelas air aki itu ya, air aki itu kan merusak struktur tanah. Coba pot dikasih air aki, ya nggak bisa tumbuh pohonnya, ya itu mesti rusak. Makanya buangnya pun harus sudah dibersihkan dulu dari unsur-unsur yang kira-kira merugikan alam ya. Terus menanam di sana sini gitu. Nanti kalau pulang jangan lupa saya kasih satu film ke Dedes ya. Siap. Nanti biar untuk direnungkan di rumah. Biar nanti keluarga ikut ditiru, tapi ditiru apanya? Kepribadiannya gitu ya. Itu kakek membuat cerita Kededes dalam kandungan sampai umur 15 tahun gitu ya. Para penonton apa TV yang kamu muliakan, kalau para penonton pengen lagi nanti saya serahkan pada Mbak Angelin sama Mas Dadang nanti biar diputar lagi di Dhamma TV. Karena memang itu diputar berulang-ulang pun orang masih seneng ya. Itu kreativitas saya sendiri. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia ya. Berbicara masalah kreativitas ekonomi dan ekonomi kreatif memang perlu pencermatan. Nanda dan kakek tadi itu sudah menceritakan tentang pentingnya pendidikan yang mencerdaskan dan menyadarkan kepada otak warga negara untuk kreatif. Karena di Indonesia itu tidak mungkin, nggak bisa hidup sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Ya memang dalam pergaulan internasional itu lumrah lah. Kita butuh sesuatu dari Jepang, kita butuh sesuatu dari Cina, kita butuh sesuatu dari Eropa, dari manapun itu memang penting. Tetapi kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder ya, primer itu ada kebutuhan pokok yang sehari-hari harus ada, misalnya beras, garam, sayur ya, dan lain sebagainya sejenis itu. Ini Indonesia itu kan sudah gudangnya ngalor itu nyandung panganan loh. Kok sampai golek panganan yang luar negeri? Jare Mas Iwan tadi itu yo keliru toh. Mesake loh, selama ini terus pemerintahan itu apa? Yang dipikir itu apa? Kan tugas beliau adalah membuat rakyat supaya tentrem, ayem ya, damai, bisa silaturahmi dengan yang lain sehingga negaranya kokoh. Untuk ini kalau judul siang hari ini adalah memperkuat kearifan lokal. Ini adalah sangat fundamental sekali, sangat penting sekali. Misalnya kita di Malang ini bagaimana kita silaturahmi dengan Pasuruan, Pasuruan memiliki apa, yang terang Pasuruan memiliki pantai, kita butuh gereh ya, kita butuh ikan-ikan laut untuk nambah gizi-gizi dalam tubuh kita. Di sana butuh tomat ya,
butuh apa lagi yang diambilkan dari Batu atau dari Malang dan sebagainya. Sehingga di Singosari aja dulu pada waktu saya dengan Pak Rusno mengatakan langsep Singosari tinggal nama. Langsep wis gak ono. Kadang-kadang di Singosari itu dikulak di toko Lumajang, toko macam-macam. Yo mesti rasanya tidak seperti langsep Singosari. Lah bagaimana kalau ini mulai dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat plus pemerintah. Saya selalu mengatakan tokoh masyarakat plus pemerintah. Karena pemerintah itu adalah warga negara yang digaji, memperoleh gaji jelas, pensiunnya jelas. Tugasnya adalah bekerja sesuai dengan fungsi mereka. Entah pertanian, entah apa, dan lain sebagainya. Itu yang penting kita anukan. Nah, ini apa, Mas, dalam cerita wayang, ini zaman yang paling zaman senang itu lakon apa? Yang saya paling senangi lakon Karno Tanding. Alasannya? Bagaimana seorang ibu menyaksikan dua putra kandungnya membela kepentingan nasionalisnya. Itu. Sehingga yang Karnonya itu masuk di Tripomo, yang leres. Betul. Bagaimana dia membela tanah airnya dengan tujuannya agar angkara murka mandek. Gitu. Nah, coba para penonton Dharma TV yang kami muliakan, anak semuda ini sudah mempunyai gambaran sedemikian jauh, mementingkan kepentingan bangsanya, jangan sampai memihak. Karena yang namanya apa tuh Karno Tanding tadi ya, Karno Tanding nanti ini kan tanding itu perang antara Adipati Karno melawan Arjuna pada waktu perang Mahabharata. Dan di sini Kunti itu bingung, semua itu anaknya. Betul. Ya kan? Melihat anaknya bertengkar, apa jadinya negara ini, gitu lah. Jadi ini nanti kalau dikupas terus ke dalam, waduh ini ada kaitannya dengan karma, dengan kehidupan di ruang ether ekosistem tata surya dan lain sebagainya. Karena Adipati Karno itu anaknya Bathara Surya ya, anaknya Dewa Bathara Surya loh. Apa Kunti itu nyeleweng ya? Mungkin kelihatannya seperti itu pikiran manusia, tapi enggak. Itu memang ekosistem hukum yang maha kuasa, bahwa tanpa ada satu cahaya yang dimasukkan dalam tubuh manusia, tidak akan selesai. Angkara murka akan kuasa terus. Ya, meskipun kita secara universal, ya semua itu ciptaan yang maha kuasa, gendruwo, toyol, jin dan lain sebagainya, ciptaan beliau, termasuk penjahat pun ciptaan beliau. Tapi kenapa? Itu kok mesti ada orang yang jahat, ada gini, supaya manusia tetap terkondisi pribadinya secara spiritual tetap tegak, madep, mantep, mangarep, mangudi mereka la ilaha illallah. Gitu. Jadi apa ya, ini tak karang dewe ben awakku ben tegar-tegar dewe gitu loh ya. Jadi intinya bahwa kekuasaan Astina, orang-orang Kurawa itu orang-orang yang arogansi, yang pengen menang dewe, pengen ngangkang Indonesia iki nane dewe, wong liya gak melok duwe, mungkin wong warga nunut tok dan lain sebagainya. Lah ini ndak senang. Ini kalau di Kurawa tidak ada Nerpati Basukarno, tidak akan selesai. Oleh karena itu, karena Adipati Basukarno keturunan dewa, bangga wong Kurawa. Waduh, gak mungkin Pandhawa menang sama Kurawa. Iya. Ya karena Kurawa diikuti oleh anaknya dewa. Nggak ngerti aja, dijebak itulah. Akhirnya punahlah Kurawa, dan di situ Nanda paham Pak ndak? Kenapa kok justru Arjuna yang bisa meneruskan cita-cita luhur bangsa Kurawa tadi? Wis sak gadu-gadu wis. Tak jebak iki pertanyaan dadak loh ini. Apa? Kalau menurut saya menilik ke belakang, yang pertama itu Arjuna memperoleh wahyu Makutharama.
wahyu yang diajarkan oleh Begawan Kesawa Sidi yang merupakan ajaran dari leluhur Romo Wijaya yang disampaikan kepada Arjuna. Dan yang kedua Abimanyu. Kan putranya Arjuna Abimanyu, dia memperoleh wahyu Cakraningrat, wahyu keprabon. Sehingga turunannya Raden Arjuna yang bisa mewarisi tahta Hastinapura dikarenakan sudah memperoleh itu wahyu Makutoromo. Pakemnya dari leluhurnya untuk meneruskan cita-cita leluhurnya untuk menuju masa ke depan. Begitu yang menurut saya. Bagus, istimewa. Bahas putune Mbak tenan ini. Ya gitu ya. Jadi hidup itu kreativitas memang penting, tapi jangan lupa dengan hukum kehidupan ya, karena kalau hukum kehidupan kita tabrak, ya kita yang amburadul kita sendiri, karena ternyata diuraikan dua-dua Arjuna memperoleh wahyu ya. Makuto Romo, Makuto itu ini mahkota, Romo itu bapak, artinya seorang laki-laki yang berhak meneruskan grade generasinya untuk kemanusiaan yang akan datang. Abimanyu dapat wahyu apa tadi? Cakraningrat. Nah, Cakraningrat ya. Cokro itu cakra, bunder, ningrat itu bumi. Jadi seorang yang ngerti dialektika alam, kehidupan dan hukumnya. Lah meskipun sekolah dhuwur, profesor, doktor segala macam ya. Waduh, gulare macam-macam tapi nggak ngerti ku ya pekpok ae, nggak akan menurunkan keturunan demi kepentingan bangsanya. Padahal di Payangpura Arjuna itu paling seneng rabi loh ya. Betul yang. Tapi aja tiru-tiru loh ya. Boten. Jadi artinya dia itu suka kawin itu di dalam hukum kitab suci kan diceritakan termasuk dalam Al-Qur'an. Hei manusia, aku ciptakan wanita, jadikanlah istri-istrimu. Artinya wanita itu lemah lembut, dan di dalam tubuh wanita itu rahimnya itu isinya roh suci. Itulah indung telur yang akan dipetik tadi. Kalau memetik ini sembarangan, memetik ini ngawur, ndak karu-karuan, nanti akan melahirkan manusia yang ndak karu-karuan juga. Itu ajarannya di sana. Jadi makanya nalika rapi karo widodari oleh Dewi Suprabowati. Suprabowati itu filosofis, ajaran yang mengajarkan kepada kita ya. Ini lalu saya pengen suluk pembukaan yang umum aja, monggo. Okay. Suluk. Ini suluk diajarkan oleh pembina saya, Ki Denis Warno. Dalemipun Lesanpura. Iya. Dan saya sangat berterima kasih sekali dengan Pak Warno karena telah membimbing saya dengan sepenuh hati dan membimbing teman-teman juga. Bagaimana beliau menyiapkan sebuah pondasi untuk ke depan. Bagaimana beliau mempersiapkan generasi muda sehingga dapat menggali seni-seni tradisi yang ditinggalkan leluhur. Niki sendal. Iya, sayang ndak ono gender ya. Suluk jejeran nih kok. Nggih. Niki sendonnya pelok gangsal, pelok limo. Bicilangen nira sang Narapati lampahira alon bicilangen nira Narapati lampahira alon kinarebet badaya yuwarnanira solaira wingit lampaira alon oh
bagus ya. Itu kalau nggak salah itu dipakai waktu munduran ya. Nggih. Waktu bubar jejeran. Lah saya pengen duduk yang suluk yang selindro, Nggih. tapi yang jejer, Jejer. leng-leng rambian ingkang ya. Karena itu ada maknanya nanti ya. Ya, para penonton dan yang akan memuliakan akan suluk satu lagi, pembukaan wayang pada waktu jejer pertama Astina. Karena ini ada kaitannya dengan sejarah Gunung Arjuna. Jangan kemana-mana, masih di Debak Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda memang suaranya cukup gemblegar, cukup potensi, dan bisa untuk dipamerkan dalam pertunjukan. Sekarang saya tes ya. Di dalam cerita wayang itu sebenarnya cerita baku. Ada cerita baku itu cerita yang didasari oleh Kidung Agung. Nggih. Di mana Kidung Agung dulu wayang itu kalau wayang baru. Tapi kalau Kidung Agungnya itu udah ribuan tahun. Lah ini dari daerah kita yang namanya Gunung Arjuna. Coba saya suluk sedikit ya, nanti Anda dengarkan, bisa menguraikan atau tidak arti itu ya. Leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga rumeng puri alep ning kang mas ler muruping langit mas ler muruping langit dok 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 dok. Nah, ya jagatku semua katon Bathara. Kapan-kapan dalang di rumah kakek biar di syuting drama ya. Siap. Nah, gitu. Kapan dalang nggak usah semalam, nanti cukup berapa waktu saya undang orang tua-tua ben podo ngumpul gitu ya. Nanti peresmian buku aja, peresmian buku di sana ya. Itulah. Itu Sulo itu ngerti Pak enggak yang saya baca tadi itu? Belum begitu paham. Nah, Nggih, gini ya. ngapunten. Nggih. Leng-leng rambian ingkang sasongko kumenyar ya. Jadi setelah benua Atlantik tenggelam ya, bumi itu penghuninya itu udah ada, habis terak segoro kabeh, habis semua lah, tinggal beberapa yang ada di Gunung Arjuna gitu loh ya. Leng-leng rambian ingkang leng-leng katon sasongko kumenyar. Jadi sasongko kumenyar itu berasal dari suatu peristiwa yang tak terduga. Maslir murubing langit. Jadi murubing langit itu podo kelap sambil bledek duar gitu. Wah, nanti kalau ceritakan ini sak jam dewi. Nah ini kembali ke baik. Ini ada kesempatan terakhir, kira-kira teknis-teknis apa dan kritik-kritik apa terhadap pelaksanaan kita bernegara ini yang sesuai dengan cita-cita sampean untuk menimbulkan anak berpikir kreatif sehingga ekonomi itu ngerambah. Apa kurikulum perlu dianukan, ditinjau kembali dan sebagainya misalnya, monggo. Nggih, matur sembah nuwun. Kalau untuk kurikulum bisa jadi ya untuk ditinjau kembali yang nantinya bisa merangsang sang sarjana ini bisa begitu lulus dia menciptakan pekerjaan. Bukan hanya begitu lulus dia mencari pekerja. Mencari pekerjaan maksudnya. Jadi nggak menunggu tapi berusaha untuk menjemput bola. Mungkin sebagian itu. Ya memang betul juga, karena sekarang ini ada anak-anak yang pinter, bekerja pun tidak harus keluar keringat, tidak harus membuat kantor ya. Betul. Dari rumah lewat HP kadang-kadang bisa bekerja bisa. Dan saya iri sekali orang tua melihat anak-anak sekarang, wah saya ini cerdas
golek duit lewat HP terus ngelompok dhewe gitu ya. Karena tuntutan zaman mungkin ya. Tuntutan Jadi zaman. apa yang ada di kita saat ini, kalau memang kita punya alat komunikasi yang namanya HP dan itu bisa seperti kita mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu yang di rumah mungkin lagi masak pengen foto di online kan. Mungkin ya tetangga, teman atau mungkin yang satu grup bisa pesen. Nah, itu kan salah satu bentuk transaksi yang menimbulkan ekonomi dan menciptakan kreativitas akhirnya. Betul. Bukan hanya dimakan untuk keluarganya sendiri, tapi orang lain yang kepingin juga bisa membelinya. Dan betul juga memang nggak perlu terlalu mahal untuk menciptakan pekerjaan mungkin. Ya, ekonomi kreatif di sini mungkin dari apa yang ada di sekitar kita. Kalau memang bisa rumput, bisa kita buat hiasan di sisi figura, atau mungkin hiasan-hiasan yang lainnya seperti yang ada di situ Bondo itu dari kerang, kulit kerang itu kan tidak jauh dari lingkungan di daerah situ Bondo itu daerah pantai, mungkin mereka bisa mencari di sana, atau mungkin di daerah kalau di Malang Selatan ini kalau mungkin yang pesisir pantai mereka bisa mengkreasikan seperti itu juga. Terus yang di kota ini mungkin apa? Mungkin seperti barang bekas kalau memang botol kaca. Botol kaca ini mungkin bisa dipotong untuk gelas. Dan itu bisa dipajang di kafe-kafe itu kan karena kafe menjamur di sini ya, atau mungkin bisa untuk tempat lilin. Nah, itu kan juga bisa menimbulkan nilai ekonomis tersendiri daripada botol itu dibuang segala macam gitu. Iya. Saya rasa masih banyak untuk itu. Iya. Sebagian dari itu. Tadi kan sempat mampir ke rumah saya ya. Rumah saya itu oleh cucu-cucu itu sudah di suite sedemikian rupa menjadi kafe budaya. Jadi kafe budaya. Ya syukurlah. Jadi sudah beli mahal-mahal, macam-macam, langka, tidak bisa dimanfaatkan kan iman ya. Karena istilah langka itu pasti nilainya tinggi, meskipun kakek belinya yang murah, kakek nggak pernah beli barang yang mahal-mahal, nggak pernah. Karena buat apa lebih baik beli murah laku lah mahal daripada sekolahnya ekonomi orang tiga ilmu ekonominya seperti itu ya memang lah. Sekarang pada Nanda lagi ini tadi sudah terkait ya masalah itu ya. Dalam hal ini mengingat wayang itu, cerita pewayangan itu adalah cerita-cerita yang mengandung banyak kearifan lokal dan budaya yang kita angkat sebagai fondamen. Pernah apa enggak ditawari atau mengusulkan atau mencoba memaksakan? Karena kalau tidak dipaksakan, misalnya di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah dasar atau SMP, itu kalau ada sekian jam pendidikan tentang teori pewayangan atau apa itu kan bagus. Pernah ada penawaran pemaksakan untuk disisihkan dalam kurikulum yang non anuan itu termasuk apa? Termasuk non budi pekerti. Budi pekerti, jadi bukan termasuk kurikulum dasar ya. Tapi keharusan. Harus tapi tidak dasar. Kalau dasar nanti kan ujiannya nasional ya. Ada apa enggak? Kayaknya belum ada yang dari pemerintah juga belum ada, dan juga muatan lokal seperti bahasa Jawa itu masih sedikit sekali jamnya, jam mata pelajarannya itu. Saya dulu SMA cuma menerima 2 jam dalam 2 semester saja. Untuk yang kelas 2 sampai kelas 3 tidak ada. Dan itu saya sangat mengkhawatirkan sekali karena itu nilai budi pekerti yang seharusnya diajarkan pada waktu SMA, pada waktu usia pubertas kan semakin bagus toh yang itu kenapa kok tidak diteruskan gitu. Ya itu prihatin saya begitu. Iya, ini kalau menurut kecermatan saya ya ada beberapa unsur yang sedikit menerima minir tentang Jawa itu ya.
Padahal Jawa itu, kalau kita mau duduk dengan tenang berpikir tentang apa sih sebenarnya apa budaya Jawa itu orang sedunia itu senang loh. Betul. Orang Jepang senang, orang Eropa senang, orang manapun senang, Jerman senang. Sekarang gamelan kita yang gede, bekas gamelan Mojopahit, itu sekarang disimpan di Eropa. Betul ya. Orang Eropa mukul gamelan dengan waduh nyindannya ya enak banget gitu, waduh saya malah isin gitu, lihat malu gitu loh ya. Karena budaya Jawa itu bukan kok ini sukuisme ya, bukan. Manusia di mana saja sama. Tapi yang perlu kita cermati adalah prinsip atau spiritnya. Nah, oleh karena itu kakek ini membuat buku yang terakhir itu adalah 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan gitu ya. Ya karena saya cermati memang demikian ya. Kenapa kok gagal tentang Tuhan itu? Karena masih berkayal bahwa besok kalau mati itu begini lah. Mereka tidak bisa membedakan itu pitutur piwulang era zaman itu dan era zaman sekarang. Nah, saya mencoba untuk memodernisir dalam pemikiran supaya orang sekarang itu menerimanya dengan rasional. Kalau kita mati seharusnya bagaimana gitu loh ya. Dan ini bukunya tipis, sederhana sekali, cuma 48 halaman. Nanti bulan November itu saya launching di Sidoarjo dengan Laksamana Untung Suropati di sana. Terus saya akan bergerak ke kerajaan-kerajaan, akan saya beri buku itu semua. Kenapa kok kerajaan-kerajaan? Karena kerajaan-kerajaan itu masih merupakan himpunan budaya yang mempunyai kultur mekanisme yang baik, ya, bukan feodalisme loh ya. Karena apa? Karena lumrah kalau seorang raja harus dihormat, bukan kok itu feodal, bukan ya, bukan. Sama dengan di rumah tangga, seorang bapak itu bagaimanapun adalah raja, seorang ibu adalah permaisuri yang rahimnya melahirkan anak-anak dan cucu-cucu. Anak-anak dan cucu-cucu harus mempunyai etika yang tinggi terhadap bapak dan ibu atau mbah dan buyut tadi itu. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya ini masih kapan lagi ya, kita udah lagi. Sekali lagi saya ingatkan pada para pendengar Dhamma TV, terima kasih atas responnya, dan jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Kami ucapkan terima kasih dan rahayu.